ngebahasnya, Lausha record. Nanti let's see lah Lausha bisa upload kemana. Kemarin itu kita ada ngebahas soal Indonesia. Ada yang namanya tuh Cieko Bui. Jadi singkatnya dalam bahasa Mandarin itu ada pelengkap kata kerja. Jadi rumusnya itu kata kerja ditambah, nah itu pelengkap keterangannya. Bisa misalkan ini kita review sedikit ya. Lotion kanan mau tanya kan kemarin itu terakhir kan saya juga sendiri kan Lotion itu Uh, kan masih yang dialog. dialog. Oh ini. Kita tidak sampai di rumah. Ini habis itu Lausha ada kasih tugas ini kan, ngasih pinin. Berarti Ya. Mbak. Terus gimana Nafi? Ini berarti yang sesudahnya ya Lotion materinya. Sama masih di bab yang sama. Ini Lausha nge-review aja karena kan kita kemarin udah Oh, 1 minggu nggak masuk kan ya. Mm-mm. sure. Kita nge-review aja. Habis itu hari ini tuh rencananya Lausha mau ngebahas yang ini. Ini selesai, kita kerjakan beberapa contoh latihan. Habis itu baru habis itu kita ngebahas teksnya gitu. Lausha pikir bisa selesai hari ini. Gitu ya. Kita review sebentar ya supaya nggak lupa ya. Ya, sure. Oke, jadi kata kerjanya misalkan ini king itu dia kata kerja, ada pelengkapnya itu apa, toong, paham. Nah jadi setelah mendengarkan apa yang terjadi jadi paham, jadi pelengkap daripada verbnya itu apa, toong. Terus kan itu juga dia verbnya, kata kerjanya. Pelengkapnya apa, cien ini, jadi setelah melihat apa yang terjadi, oh kan cien loh, terlihat gitu. Selain kan cien ini dia juga sama kayak kantau. Habis itu cuo ini kata kerjanya, dia verbnya kan, dia melakukan kan, jadi kata kerja. Di pelengkapnya apa, wan. Memberikan tambahan keterangan dikerjakannya dengan seperti apa, oh sampai selesai, wan itu artinya selesai, jadi gitu. Hui ta menjawab. Menjawabnya pelengkapnya apa, oh pelengkapnya itu keterangannya adalah cuo, jadi dia menjawabnya salah, ta cuo loh. Nah selain cuo kita bisa pakai apa, mungkin kita bisa tambahkan keterangan, oh dia jawabnya benar, berarti jadi tatue loh gitu. Seperti itu ya. Jadi singkatnya ini tongzi atau kata kerja plus bui atau pelengkapnya gitu, yang tambahkan keterangan untuk si verbnya itu. Nah, di sini pelengkap hasil yang dicontohkan ada kata shang, cheng, ada tao. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada banyak lagi sebenarnya. Tapi di buku ini kita dikasihnya yang shang, sama cheng sama tao. Nah, shang itu kayak misalkan contoh kalimat ini. Kuan shang men lo, katanya itu sebenarnya Iya, kuan Bu. men. Kuan Ya, men itu depan nutup aja nggak apa, pintu. Bu? Kuanmen itu nutup pintu, shang itu berarti dia itu sudah tertutup ya. Ke rumahnya masing-masing nggak boleh Nah, rebutan. Apa Jing, kan Tongxuemen he shang shu, he shang shu. Jadi sebenarnya itu kalau yang biasa saya pakai kalau disuruh nutup buku itu juga kuan shang shu, kuan shu, juga sama. Kuan itu nutup sebenarnya, men itu pintu gitu. Shang itu pakai berarti bapak. adalah gerakan dari sebelah sini ke sini, terus itu nutup, nah kayak pintu gitu loh. Nah dari pintu sama ini dia nutup plek, nah itu shang. Buku juga sama kan, nah, itu shang. Ada. Oke, ini Nafi sebentar lo close mic dulu ya. Oke. Ada sih. Nanti waktu lo minta tolong bacakan baru dibuka ya. Oke, jadi itu shang seperti itu. Kuan shang men lo. He shang su, nutup pintu. Jadi kata kerjanya yang mana, kata kerjanya itu kuannya ini loh. Kuan ini. Nah, ini kata kerjanya, ini verbnya. Apa pelengkapnya? Shang. Terus he ini juga dia verbnya. Pelengkapnya apa? Shang. Seperti itu. Mengidentifikasikan keterkaitan hal yang satu dengan yang lain, ya keterkaitan dalam kayak misalkan buku ya, itu kan dia dari halaman sebelah sini sama halaman sebelah sini kalau ditutup tuh jadi plek gitu kan. Nah itu sulit menggambarkan juga. Nah pintu kan juga sama, daun pintu sama si itunya pintu yang apa, kuang 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 c ini tuh apa dia bahasa Indonesianya ya, rangkanya yang bukan bingkainya, oh tuh, ini daun pintu, ini bingkainya, terus mereka nutup plek gitu, jadi dua yang bertemu plek gitu. Nah, itu shang, he shang, itu pakai shang kayak gitu. Mereka spesifik sekali. Kalau bingung dihafalkan aja.
kita mau minta untuk nutup, nah itu kuanshang gitu. Oke, kemudian cheng itu tuh artinya tuh menjadi. Jadi kalau misalkan kayak contoh di nomor satu ya, 这本课文老师要我们改成 kai ini berubah, cheng menjadi, kai itu kan berubah, itu verbnya dirubah menjadi, cheng itu artinya menjadi apa gitu. Jadi kata pelengkap untuk kai-nya itu cheng gitu. Nah, kemudian 是不是, harusnya tuh ngomongnya tuh 是不是, tapi dia ngomongnya 说 kata kerja, verbnya terus pelengkapnya tuh jadi cheng ini. Dia ngomongnya menjadi 是不是, 说错了对不对? Terus yang ini xie cheng, xie ini sebagai verbnya, chengnya di sini tuh menjadi. Jadi simpelnya cheng di sini itu pelengkap hasil yang artinya tuh menjadi. Cheng itu artinya menjadi. Jadi kalau di sini kai cheng berarti diubah menjadi, shuo cheng ngomongnya menjadi, xie cheng nulisnya menjadi apa-apa-apa kayak gitu. Jadi perubahan. Sebelumnya harusnya apa atau sebelumnya apa dia jadi apa, cheng itu. Kemudian tau itu artinya tercapai. Oke, jadi cao itu mencari, ini verbnya. Penjelasannya apa? Oh, tercapai tujuannya mencari. Jadi cao tao berarti berhasil kan, berhasil mencari. Cao tao wang lao shi lo. Nah, luolan mai tao, mai ini dia verbnya, dia kata kerjanya. Apa pelengkapnya? Tao, pakai tao yang artinya tercapai tujuannya. Jadi mai tao berhasil beli, terbeli gitu. Jadi luolan mai tao na pen shu lo, terbelilah buku itu kayak gitu. Nah, itu kalau pakai tao, identifikasi yang pertama itu yaitu menunjukkan tercapai suatu tujuan. Nah, atau yang kedua sudah sampai pada suatu tempat. Jadi 昨天很晚才回到, hui-nya itu di sini verbnya kembali kan sebagai kata kerja. Tau-nya di sini sebagai pelengkap. Apa pelengkapnya? Sudah sampai. Hui tao jia, sampai rumah. 我们学到, shui-nya ini belajar dia kata kerjanya. Sampai tau di sini sebagai pelengkapnya. Jadi belajarnya sampai mana? Oh, udah sampai 29 ke lah gitu. Nah, itu yang kedua. Atau yang ketiga, dia bisa menunjukkan tindakan yang akan berlanjut. Tindakan yang akan berlanjut. 星期六早上我睡到, shui tidur. Dia sebagai verbnya, pelengkap hasilnya ini, pelengkapnya tao. Nah, apa? Sampai 9点才起床, sampai jam 9 dia baru bangun. Terus 我每天晚上都学到, verbnya yang mana? Verbnya yang 学. Pelengkapnya tao, yang mengidentifikasikan, mengindikasikan tindakan yang akan berlanjut. Nah, belajarnya sampai kapan? Sampai 12 dian, sampai jam 11, jam 12 malam. Ini bukan jam 21.2 gitu, bukan ya. 12 dian maksudnya itu 12 atau 12 dian, nggak diulang sh-nya. 12 dian maksudnya itu jam 11, jam 12 malam. Sekitar jam 11, jam 12 malam gitu. Jadi kalau pakai tau, kata kerja plus tau, dia bisa mengindikasikan tercapai tujuan, bisa mengindikasikan sudah sampai, atau mengindikasikan tindakan yang akan terus berlanjut kayak gitu. Nah, sebenarnya ada banyak. Kemarin Lausha ada pernah singgung untuk bagian ini tuh kesulitannya tuh apa. Kadang itu kita masih belum tahu banyak kosakata yang bisa jadi pelengkap hasil. Jadi misalkan kita mau ngomong, aku mendengar gitu, wo ting, ting itu kata kerjanya, terus mau pelengkap hasilnya mau pakai apa nih? Tingnya kita itu mau dilengkapi dengan keterangan apa? Ting tong kah? Ting ming bai kah? Atau sama ting cingcu kah gitu. Cingcu tuh jelas. Terus kita misalkan shuo, shuo tuh ngomong. Kita pakai kata shuo ini sebagai kata kerjanya. Terus kita mau melengkapi kata kerja ini pakai apa? Nah, kadang biasanya pelengkapnya itu kita belum banyak tahu. Bisa apa? Bisa shuo wan. Bisa aku ngomongnya udah selesai, wan selesai, atau apa namanya? Shuo cingcu, ngomongnya jelas. Atau apalagi shuo ada 说完 说清楚, atau 说成, jadi ngomongnya tuh 我说成 apa-apa-apa kayak gitu, 成 menjadi kayak gitu.
kesulitannya bisa di situ kalau kosakata kita masih belum terlalu banyak. Hal kemarin yang ini kita udah ada bahas. Sekarang kita mau coba yang bawah ini nih. Nah, yang bawah ini kita lihat sekarang ini. Nah, Nafi kira-kira ada mengenali nggak pilihan-pilihannya ini nih? Yang pertama sini, ini Hansinya. Saya tahu nomor 4 how. 对，好，这个好。ada Paling belakang Shang. 上，对，很好啊，很好，非常好。Kita coba tulis satu-satu ya. Yang ini tuh tong yang artinya paham. Yang ini kai artinya buka. Maksud tulis di bawah buka. Tuh, yang ini cheng yang baru kita pelajari tadi, yang menjadi itu ya, cheng menjadi. Kemudian hao, betul ini Nafi kenal yang ini, artinya baik atau bagus gitu ya, atau selesai itu juga kita bisa pakai hao. Si hao le lao shi, wo si hao le, aku sudah selesai tulisnya. Terus ini shu ini familiar. Terus ini cuo, cuo lawan katanya tue, artinya salah. Terus kuan ini tadi juga kita bahas yang artinya tutup. Terus tao, tao ini dia kata bantu bilangannya untuk pertanyaan. Jalan juga tao. Kemudian ini shang tadi Pak Fani Nafi betul jawabnya shang. Oke. Sekarang coba kita lihat yang pertama, ji something ti. Tadi lo baru bilang nih, kata bantu bilangan berarti di sini perlu kata bantu bilangannya untuk pertanyaan. Berarti kita pakai Tao. Jadi di sini ji tao ti, ji di sini kan kalau di kalimat tanya dia tuh berapa, tapi kalau dia di pernyataan dia jadinya tuh beberapa gitu. Beberapa pertanyaan ini gitu. Bijiao nan masih ingat nggak ini yang waktu kita tes kemarin kelas eloge itu nan, masih ingat nggak? Nan Ingat loh. sulit. Oke. Nan,然后我虽然做完, jadi 做 ini verbnya, 完 ini pelengkapnya. 然后但是不知道做对没做对ya. Jadi dia bilang ini beberapa pertanyaan ini tuh cukup susah, bicau nan, bicau tuh cukup, bicau nan. 我虽然做完, jadi kata kerjanya dia lengkapi dengan kata apa, dengan wan. Jadi dia mengerjakannya itu sampai selesai. Jadi meskipun aku kerjakan sampai selesai, 但是不知道 tapi nggak tahu, 做对. Cuo di sini verbnya, terus tuenya ini pelengkapnya. Jadi aku nggak tahu ku kerjakan sampai betulkah atau tidak betul kayak gitu. Hao. Nomor 2, 外边风很大. Feng di sini tuh angin. Angin 很大. Apa anginnya sangat besar, 很大. 上传 something something, 上 窗户吧. 窗户tuh jendela. Jadi karena anginnya besar disuruh apa? Kai. Anginnya besar. Kai. Anginnya besar, kai. Lawan katanya berarti. Kuan. Kuan tuh ya. Hengkao. Kuan shang chuang hu ba. Anginnya di luar besar. Feng很大. Kuan shang chuang hu ba. Tutup jendelanya. 非常好. 然后打 something something 电脑. 电脑itu komputer. Disuruh apain komputernya? Ta ini verbnya, pelengkapnya apa? Do something with your hands. Kalau lihat di sini, kita kan nih maita kuang pan pak. Kita lihat ini kamu beli CD kuang pan. Kai. Kai tuh ta kai. Jadi dibuka komputernya tuh. Jadi satu paket ini ta kai, dibuka ta kai dia nao, 非常好.
然后 nomor 4, 对不起. Ini kanjinya cukup familiar ya. 对不起, 我看. Nah, ini kan ini sebagai verbnya. Apa pelengkapnya? Kita lihat apa namanya? Clue yang di belakang. 我看 something something 时间了. 时间 tuh waktu. 所以 jadi 来晚了. Datangnya aku telat. Jadi dia kan apa? Makanya aku datang telat. Datangnya lambat. Kita menuju. 是看什么 verbnya kan, berarti pelengkapnya adalah dilengkapi dengan coba clue-nya di belakang Nafi. Laiwan loh, aku datangnya telat jadinya. Jadi kan apa? 说错，对，非常好。对. Aku salah lihat jam, aku salah lihat waktu, makanya aku datang telat. Jadi verbnya kan, pelengkapnya apa? 错. Memberikan penjelasan bahwa dia kannya ini, dia melihatnya itu salah, melihat waktunya apa? Salah gitu, tambahan keterangannya. 这次 kali ini 我没 berarti ini negasi ya, negatif ya. Aku enggak. Kau di sini tuh ujiannya tuh sebagai verbnya. Nah kita tinggal cari dia pelengkapnya apa, something something. 没有考 apa-apa-apa. Karena 考试前 sebelum ujian 我病了 我生病了 aku sakit gitu. Jadi kira-kira nyambungnya apa? 好 好 非常好. Aku nggak ujian dengan baik, dengan bagus. Kenapa? Karena waktu sebelum ujian aku sakit. Tuh, kau pelengkapnya dia pakai kau. Ujiannya dia kenapa? Aku tidak ujian dengan baik. Nomor 6. 你说的太快，你说 kamu ngomongnya 太快 terlalu cepat. 我没 aku enggak. Ting sebagai verbnya berarti pelengkapnya dia pakai apa? 我没有听 something something. Cing ini 再说一遍. Tolong ngomong sekali lagi, bolehkah? 再说一遍. 没有听什么？树听树可以，听树听树对，可以对. Aku nggak dengar dengan familiar, dengan jelas kayak gitu. Tolong ngomong sekali lagi. 很好. Nomor 7. 要是不预习 andaikan, 要是 itu kayak jika atau andaikan, 不预习 aku nggak nge-preview, aku nggak prepare sebelumnya ya. 上课的时候 ketika kelas 就很难 sangat sulit. Ting mendengarkan sangat sulit. Ting something something. Ting apa penjelasannya? 老师讲的语法. Penjelasan 老师 soal 语法 itu tata bahasa. Enggak ting apa? 懂 听懂 ada yang sulit untuk paham.非常好 tong itu paham. 很好. Oke, terus nomor 8. Nah, ini ada contoh di buku tadi. 请大家和 something something 书 he something something 书. Kalau tadi lo bilang kalau ada dua benda kayak tadi apa namanya pintu ya. Nah, ini daun pintu, terus ini rangkanya pintu itu kalau dari dua sisi dia terus nempel plek begitu, itu kita pakai kata 上上非常好. 好和上书对 silakan tutup pintu. Tutup buku sorry, su soalnya di sini. Cao kau apa mampus gue kayak gitu loh bahasanya ya. Apa bahasa Indonesianya ini biasanya kayak sial gitu, kayak gitu gitulah pokoknya. Kalau something hal yang buruk terjadi itu kita bilang cao kau gitu. Wow, hal buruk ini terjadi gitu, cao kau. Kalau bahasa sehari-harinya kita bisa artikan kayak gitu, kita bisa pahami kayak gitu. Aduh, mampus gue gitu. 这个是找字 ini tuh hanzenya 找 tapi dia nulisnya xie something something wo loh. Harusnya nulisnya cao tapi dia nulisnya wo, berarti dia xie apa di pelengkapnya apa?
salah, cao, 写错，对，可以写错，错错，写错，bisa 写错，atau dia juga bisa pakai apa? Bisa pakai cong. Jadi kayak harusnya nih aku nulisnya cao, tapi aku nulisnya menjadi wo, itu juga bisa. Tapi co juga bisa, Nafi. Tuh ya, kan kemudian ini si an, hanse an ini an cekeyin, jadi bunyi an ini wo zong shi, aku selalunya dari dulu aku mengucapkannya itu ang. Berarti dia di sini apa? Fa di sini, fa ini dia verbnya mengucapkannya. Terus pelengkapnya 像成，对非常好，对拉长，很好啊，很好, banyak yang betul. Bisa dibilang kayak 90% betul semua pelengkap-pelengkapnya. 很好 Nafi, 非常好. Berarti selama lo ngajar walaupun nggak ikut ngobrol mendengarkan ya Nafi, 很好 非常好. denger loh sih, cuman kalau itu kan tulisannya yang agak miss-miss itu loh sih. Pasti kayak kurang hafal. Iya ya, mekuansi pelan-pelan, memang pelan-pelan. Kayak kita lihat Hanse ini mungkin kalau sekali kita akan kayak ini apa ya? Aku pernah lihat tapi aku lupa. Oh, sekali, dua kali, tiga kali, ntar lama-lama kayak secara natural kita ingat oh ini cowok kayak gitu. Karena kalau dulu Lause punya, ada Lause ya, ada Lausenya saya itu ada yang dia tuh suka pakai sistem harus hafal ya. Pokoknya harus ngafalin kayak gitu-gitu. Nah, saya tuh nggak suka sebenarnya sistem belajar yang kayak ngafalin banget gitu. Nah, suka yang natural aja, pelan-pelan, pelan-pelan, secara alami, nanti pasti hafal sendiri. Jangan terlalu terbeban. Hao, yang penting adalah karena ini bebannya adalah ketika lo sekolah pas lagi ngajar bagian ini ya, dalam bahasa Indonesia tuh kita kan nggak ada kayak gitu ya, kita natural aja gitu kan. Sedangkan bahasa Mandarin tuh dia ada tata bahasanya yang secara khusus yang namanya tuh jieko bui, pelengkap dari kata kerja. Nah, kadang itu ada yang sulit untuk nangkep karena dalam bahasa Indonesia nggak ada. Nah, tapi melihat ini Nafi 90% jawabannya betul, berarti udah nangkep ya bagaimana konsepnya ya. Oke. Rangko yang ini kita kemarin udah kerjakan. Nah, yang ini juga kemarin kita udah kerjakan. Let's see yang bawah sini deh. Nah, kita pertama kita lihat dulu kata kerjanya dari kata ti i pen shu. Ni xue lema. Dari kata ini Nafi, ni xue lema, mana yang dia kata kerjanya Nafi? Ni xue lema. 睡 Sue, 非常好. Dia suenya ini loh yang kata kerjanya tuh ya. Jadi misalkan lo tanya Nafi nih sue lemah, kamu udah belajar kah? Nah, kalau Nafi mau jawabnya, berarti kata kerjanya ini ditambah dulu dengan pelengkap hasilnya. Mau pakai apa? Sue itu bisa apa aja? Kira-kira. Aku 好 bisa loh shui. bisa, 非常好 berarti juga bisa dijawab 睡好了 睡好了, 对，非常好 atau masih ingat nggak lo dulu pernah ngasih bedanya neng sama hui, dua-duanya tuh artinya bisa, tapi yang satu itu melewati proses belajar, ada yang satunya enggak ya enggak. Hui ini dia melewati proses belajar ya enggak. Nah, shui ini kan artinya belajar. Jadi dia bisa dijadikan pelengkap hasil. Jadi Nafi selain bisa bilang, "Oh, 我学好了." Bisa juga bilangnya 我学会了. Jadi misalkan ada suatu hal kamu lagi pelajari dan kamu udah bisa melakukannya, kamu bisa bilang 我学会了 kayak gitu. 非常好,很好. Kita coba lagi yang bagian sini. 你学完了吗? 学完了吗? Mana yang dia verbnya, mana yang dia pelengkapnya? 睡 juga nggak sih loh shui? 对对 睡完 对, pelengkapnya wan. Jetro ni hao. 你好，老师。Oke oke. Kalau jam segini kesulitan kah Jetro? Tidak, 老师。 Soalnya ini Jin dia barusan langsung lihat dia kelasnya dipindah sore juga. Jadi kayaknya kita akan ngebahas jam lagi mungkin ya. Tapi nanti ikut suara terbanyak aja ya. Soalnya pindah-pindah itu sayanya yang lupa.
Saya yang lupa kadang itu. Saya ingatnya teman-teman ini Jumat kelasnya gitu. Dan tadi Lausha udah ngomong sama Nafi ya, itu soal VPN-nya Lausha yang lagi kena blokir. Jadi saya harus cari VPN lagi atau beli VPN baru lagi. Nah sementara ini saya belum tahu recordnya nanti mau diupload kemana gitu. Kalau mau diupload kan di sini nggak ada YouTube ya, adanya kan Youku sama Bilibili. Nah masalahnya kalau upload di dua website ini, dia itu apa namanya, pengecekannya tuh lama banget lama banget gitu. Kalau udah mereka approve baru boleh di apa namanya, baru bisa masuk ke website apa ke channelnya gitu loh. Nah saya coba nanti untuk upload ke Paitu ya. Lihat dulu teman-teman yang nggak punya akun Paitu kira-kira bisa nggak akses kayak gitu. Soalnya ribet juga kalau harus bikin akun kayak gitu. Kata Oke, itu tadi ya betul ya Nafi, verbnya itu xue, nah, terus dia pelengkapnya apa, wan, jadi maksudnya dia belajarnya udah selesai gitu, xue wan le gitu. Nah jadi seperti yang nomor satu, pilihannya jadi tambah satu lagi selain yang pertama kayak tadi Nafi jawab, oh kalau xue wo xue hao le, atau lo tambahkan tadi wo xue hui le. Nah bisa juga pakai wo xue wan le kayak gitu, tuh ya kan kau. Terus ini sama ini xue xue semua ini. Yang nomor 6 deh. 今天的作业作业 PR hari ini. 你做完了没有? Kata kerjanya yang mana ini? 错 Zuo, tuh ya, pelengkap hasilnya dia wan pelengkapnya wan tuh ya. Jadi zuo itu kan mengerjakan, du wan itu selesai. Jadi udah kamu kerjakan selesai kah gitu. Ni zuo wan le meyo, berarti udah dikerjakan sampai selesai apa belum gitu. Kadang kalau bahasanya yang lebih bahasa lisan lagi, yo-nya ini nggak dibaca, jadi cuma udah tinggal ngomong 今天的作业你做完了没. Nah itu tuh bahasa apa lisan banget gitu. 你做完了没? 你吃饭了吗? 你吃饭了没? Gitu bisa. 你吃饭了没有? Tapi yo-nya disingkat lagi 你吃饭了没 gitu. Atau 你知道不知道? Itu di level 1 ya, kita belajar yang plus minus itu ya, positif negatif ya. 你知道不知道? Kamu paham nggak gitu. Kita bisa potong belakangnya, cuma tinggal 你知道不? Kamu apa tahu nggak gitu. 你明白不明白? Kamu paham nggak? Kita bisa singkat 你明白不? Kayak gitu. Oke, 什么时候能做完你作业? Ini juga pakai 做. Oke, oh ini ada kata 吃饭. Nah, berarti dia verbnya tuh 吃. 吃. Kira-kira kalau dari teman-teman kalau kata 吃 itu kita bisa tambahkan pelengkap hasilnya, keterangannya bisa tambah apa aja misalkan? 好 吃好, tuh然后呢? Ada lagi? Gimana? lah nggak bisa ya lausnya pedas Oh, gitu. no, bukan. 吃啦, 不是. Dia nanti jadinya objek nanti. Untuk menambahkan keterangan bisa 吃完 udah selesai makannya, kan itu nambahkan keterangan dari makannya gitu. Bisa 吃好, bisa 吃 bisa tadi 吃完, atau makannya tuh lebih awal, kepagian gitu, 吃早, bisa 吃晚, makannya kemalaman, itu juga bisa. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang bagian ini, betulkan kalimat-kalimat berikut ini. Sama rumusnya kayak yang tadi, kita cari dulu dia punya verbnya. 我学这本书晚了. 我学这本书晚了. Mana dia verbnya? 学完了 学完了.非常好. Berarti kita ngomongnya 这本书, buku ini, 我学完了. Ngurutnya kan jadi seperti itu. Nomor 2, 我已经 itu sudah, 做了完今天的作业. Kita lihat verbnya yang mana? 作业nya nggak sih lausnya? banget katanya. Yang ini, 做 yang ini. Kalau 作业 ini kan PR ya. 做 ini dia verbnya. Nah, pelengkap hasilnya apa dia? 做nya kenapa dia? Bilang apa? 完完, 对, 非常好. Berarti yang ini dia pelengkapnya. Dia tuh harus jadi satu, harus sebelahan. Berarti kita gimana nulisnya? 今天的作业 itu kan keterangannya kan. 今天的作业 PR hari ini
wo ijing zuo wan le. Karena kan rumusnya verb ditambah pelengkap, nah itu harus sebelahan. Jadi 今天的作业 itu yang dibahas. Kenapa 今天的作业？哦，我已经做完了，gitu. 非常好。Nomor 3, 这个问题, pertanyaan ini, 我 ini 做了, ini 回答itu menjawab. Jadi verbnya yang mana? Yang kata kerja itu yang mana? 回答了，回答, 对. 回答nya kenapa? 回答错，对，回答错了. Nah, berarti apa yang 回答错? 这个问题. Baru 我回答kata kerjanya, pelengkapnya apa? 错了. Seperti itu. Next. 昨天在书店. Jadi kemarin di toko buku. 我看了我们班的同学玛丽. 我们班的同学玛丽. Kata kerjanya mana? 昨天在书店我看了, aku lihat. 我们班的同学, teman kelas kita si Mali. 看了， Kan, tuh. Kalau kan itu kita bisa pakai apa kata pelengkap hasilnya? Ditambahkan dulu. Ya, karena di sini dia nggak ada pelengkap hasilnya nih. Ditambah apa? kalau melihat dengan cepat itu nggak bisa kan lay ya, Syah? 不 Tahu, 是 Syah. 看来 ada di atas yang tadi kita pelajari ada 3 itu indikasinya, Nafi. Bisa tercapai tujuan, bisa sudah sampai, bisa tindakan yang akan berlanjut. Kita bisa pakai tao, kita bisa juga pakai cien, terlihat, nah itu kan. Jadi Berarti kantau. 看到, 对，非常好. Nah, jadi 昨天在书店 sorry 我看到了我们班的同学玛丽. Jadi kalau yang atas ini dia urutannya yang salah, kalau yang 4 ini karena dia belum ditambah dengan keterangan kannya itu kan apa gitu, pelengkapnya belum ditambahkan. Tuh. 然后呢第5现在能 bisa 听 mendengarkan 老师的话, perkataannya 老师懂了 paham. Oke, ini urutannya nih yang salah. Kata kerjanya yang mana? 听， 听 非常好. Nah, 听nya kenapa dia pelengkapnya pakai yang mana? 都 itu tadi bisa loh, Syah. Pakai ini. Tong. Udah Oh, ada di sini. ting Tong. tong lah. Ting tong lah, paham. Nah, ting tong lah. Mendengar terus hasilnya apa? Paham gitu. Jadi 现在能听懂了 apa 老师的话. Jadi sekarang aku udah dengar paham perkataannya 老师. Terakhir, 明天我吃早饭就去买票. 等一下, ini kok 老师 juga bingung kalimatnya. 明天我吃早饭. Oh, oke. Jadi verbnya yang mana? 吃 tuh. Nah, tapi dia di sini belum dikasih pelengkap hasil nih. Apa pelengkap hasilnya? Jadi besok kita sarapan pagi, terus pergi beli tiket. Jadi kita bisa pakai tahu tadi bisa ya loh, Syah. 吃到, 不是吃到. Jadi maksudnya kita kalau udah makan selesai, kita pakai selesai, Nafi. Makannya selesai atau selesai makan. Belum. Pakai 完 atau 好 itu juga bisa. 明天我吃完早饭 ditambah 以后 harusnya. 以后就去买票. Jadi besok Jadi besok setelah aku selesai makan sarapan nih, selesai makan, 完 itu selesai. 就去买票, terus pergi beli tiket. 完了 itu selesai. 完 itu selesai. Jadi bisa tuh kayak gini misalkan ada situasi
Kayak kita hari ini adalah deadline untuk ngumpulin tugas, ternyata kita lupa bawa tugasnya. Kita tuh wah walah walah gitu. Wah abislah aku gitu, selesailah hidupku kayak gitu. Walah walah. Nah itu walah. Wan itu artinya selesai sebenarnya. Walah tuh sudah selesai berarti gitu. Maksudnya ke wan, ini wannya bermain, ini salah ansenya. Nah, wan selesai, le sudah, selesai sudah. Nah, gitu. Misalkan juga kita bohong sama orang tua, kita bilangnya kita pergi les gitu. Ternyata kita pergi main, terus papasan sama orang tua di tempat main gitu. Terus kita juga bisa bilang, wah walah walah gitu. Abislah aku, selesailah sudah kayak gitu. Jadi wan itu sudah selesai maksudnya. Sampai sini ada yang ditanyakan Taja, yo wenti ma, Jetro yo wenti ma? 没有老师。 OK， 好的。Nafi 呢？Nafi 有问题吗？ Iya langsung. Oke, kalau Meyo berarti kita yang bagian UFA, bagian tata bahasanya sudah selesai ya. Sekarang kita balik ke teksnya yang kedua. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini semua isinya Hanse. Kemarin Losha kasih tugas di record, Losha ada bacakan, terus Losha minta teman-teman untuk kasih pinin, ya enggak? Dikerjakan kah? Apa sudah dipininin kah? Sudah langsung, tapi ada di chat. Oke. Kalau gitu Losha akan bacakan satu kali lagi ya. Losha bacakan sekali lagi pelan-pelan. Teman-teman sambil ditulis di bukunya bagian mana yang pininnya yang belum tahu bisa ditulis. Nah, nanti kalau sudah baru habis itu Losha minta teman-teman untuk baca ya. Ntar kita nanti pahami dia teksnya apa maksudnya. Hada. Judulnya Kan Wan Dian Ying 在做作业，吃完晚饭，我和玛丽回到宿舍。玛丽说，田芳借给她了一本书。书里都是小故事，很有意思。我问他：“你看完了没有？”他说：“还没看完呢，才看到30页。”我问玛丽：“都看懂了吗？”她回答：“有的看懂了，有的没看懂。可以让我看看吗？”当然可以。我看了2个故事，也觉得很有意思。看到有意思的地方，就想笑。我对玛丽说：“咱们可以用这些故事练习绘画。” Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang mau coba? Yang sudah ngepininin, Nafi? Boleh? Duduk aja langsung. Oke. Pelan-pelan ya langsung. Pelan-pelan. 吃完晚饭，我和玛丽回到宿舍。非常好。玛丽说：“田芳
那里说前方且给他了一本书 对, ini dibaca le. 了，对，书里就是小故事，非常好，很有意思。非常好。我问他，你看完了没有？ Oke, ini kalau Nafi di Malaysia ngomongnya Leo betul Nafi, tapi ini le ya. Ya, le. Yang kayak gini dia baca le. Oke. Mekuansi, mekuansi. Betul sebenarnya, cuma itu dialek itu. Rahona, lanjutnya. 他说 วันนี้คัน Hai Mei, yang ini hai. 没看完呢， ใช่看到，但是也非常好。我们哪里？我问，我问哪里？非常好。读กัน通了吗？都看懂了吗？到了吗？他回答有的有的感动了，非常好。有的没感动。很好。可以让我看看吗？当然可以。对。我看了两，我看两了，我看了两个故事，对，也觉也觉得很有趣，有意思。有意思，对，感到有意思的地方，对，就像小，嗯，我对吗？李说，咱们可以用这些故事练学绘画，啊，练习练习绘画。绘画。对，非常好。声调nya makin bagus Nafi, 非常好啊，pelafalannya juga makin jelas, 非常好啊，进步很大，peningkatannya sangat besar, 很好。karena cukup lama Laoshi juga nggak dengar suaranya Nafi, yang ngikuti cuma pasif gitu, cuma mendengarkan. 非常好，进步很大啊，peningkatannya besar. 好，不客气。Jetro 呢？ 好的，老师。OK。吃完饭，我和马里味道不是。非常好。马里说，天方又给他了一本书，书都是小故事，很有意思。我问他，你看完了没有？他说还没看完呢，才看到30页。我问马里，都看懂了吗？他回答，有的看懂了，有的没看懂。可以让我看看吗？非常好。可以。我看了2个故事，也觉得很有意思。非常好。看到有意思的地方，就想讲。我对马里说，咱们可以用这些故事练习绘画。对，非常好啊，没有什么问题，没有什么问题，nggak ada masalah，非常好啊，非常好。
Kan kemarin kalau nggak salah Jetro bilang sama lo, Jetro masih kelas 2 SMA ya, mau coba nanti pas kuliahnya di Chungko kan ya, coba cari beasiswa kan. Nah itu masih ada 1 tahun kalau mau CGS atau beasiswa yang lain itu kebanyakan minimal kan HSK 3 ya Jetro. Lo rasa kayaknya dalam waktu 1 tahun Jetro bisa prepare untuk HSK 3 kayaknya, bisa bisa ini kayaknya ya. Nah, semangat aja Jetro, masih ada waktu 1 tahun. Fesanghao ah, Fesanghao. Oke, Ranho, itu untuk Navi juga kalau mau apa namanya nanti HSK kayaknya selesai di HSK di HSK selesai di level 2 ini, teman-teman juga bisa untuk coba nanti di HSK 2 atau kita nanti coba cek lagi ya kayak kemarin ya. Kemarin itu level 1 terus kita coba level HSK 1, teman-teman kan bisa mengikuti ya. Nah, nanti kita selesai di level 2 ini nanti lo kasih juga tambahan materi, kita coba ya bisa nggak di HSK 2 dan HSK 3. Nah, nanti kayaknya saya rasa bisa sih. Ini kosakatanya ini sebanyak ini kayaknya 2 3 juga juga oke teman-teman. Kita coba juga nanti yang HSKK, yang HSK berbicara, yang ujian speakingnya gitu. Karena kayaknya lo lihat ada beberapa teman-teman kayaknya di bagian speakingnya juga sudah bagus sekali gitu. Oke, Fesanghao aja. Oke, kita masih ada sedikit waktu, kita coba bahas ini sedikit. Nah, habis itu sisanya ini Lause akan bacakan lagi. Nah, teman-teman pininin lagi ya, semangat ya supaya semakin banyak hansenya yang kita pahami, yang kita hafal. Karena kayak yang kosakata tata bahasa yang kita pelajari hari ini, teman-teman sudah nangkep untuk dia punya cieko sesama ya. dia punya rumusnya lah, gampangnya teman-teman udah nangkep gitu. Cuma kan beberapa kendalanya kayak ini kita pakai pelengkapnya apa ya, kayak gitu. Nah, semakin banyak kosakata yang kita pelajari, semakin banyak hanse yang kita kuasai, itu nanti semakin bagus. Oke. Di sini chi wan wan fan, dia di sini verbnya chi, wannya itu pelengkapnya. Jadi setelah selesai makan wan fan, wannya malam. Nah, jadi setelah selesai makan malam, wo he mali hui, kita sambil cari verbnya itu ya, verb sama pelengkap. Oke, pelengkapnya lo usah kasih titik ya, karena nulis pelengkap kepanjangan. Wo kembali hui kembali juga dia kata kerja. Hui tao sampai, sushi itu dorm. Ranho mali shuo, mali ngomong apa? Tianfeng, ini nama orang, Tianfeng jie pinjem, jie ke ta le i pen shu. Jadi Tianfeng minjemin ke ta tuh siapa? Minjemin ke Mali. Kamu. Dianya itu merujuk ke siapa? Merujuk ke Mali. Jadi si Tianfeng ini minjemin Mali ipen shu, sebuah buku. Terus shu li itu di dalam buku itu semuanya ada apa? Xiao kushi itu cerita. Xiao itu jadi bukan cerita kecil, tapi ya cerita apa teman-teman? Busa xiao, busa cerita pendek. Jadi xiao kushi itu cerita pendek, bukan cerita kecil ya. Hen yo isu tuh menarik, interesting. Jadi misalkan ditanya, kamu kenapa belajar Mandarin? Karena Mandarin hen yo isu, bisa juga. Karena Mandarin sangat menarik. Kamu kenapa suka gambar? Karena menggambar tuh hen yo isu. Kenapa suka drama Korea? Drama Korea hen yo isu, bisa kayak gitu. Hen yo isu, hennya tuh sangat, yo isu itu jadi satu ya, itu menarik. Terus wen di sini bertanya. Wen aku tanya dia. Jadi bisa lao she wen Navi, lao she wen Jetro, kayak gitu. Ni kan wan le meyo, kan sebagai verbnya, wan itu dia pelengkapnya. Kamu udah baca sampai selesai belum? Meyo. Ta shuo, dia jawab, hai mei kan wan ne. Kannya di sini verbnya, di pelengkapnya, masih belum baca sampai selesai. Ne-nya di sini dia cuma buat emphasize pernyataan di depan. Cai kan tau, baru dibaca sampai kan verb, dibaca sampai san shi ye di sini halaman. Berarti halaman berapa tuh teman-teman? San shi itu berapa? 30 tuh, baru dibaca sampai halaman 30 gitu. Terus wen Mali, aku tanya ke Mali. To kan, to itu semua ya. To kan tong, lemah kan, baca tong. Semuanya dibaca paham kah? Apakah kamu paham semuanya gitu? Terus dia jawab apa? Yo de kan tong le, yo de mei kan tong. Mei kan tong.
Jadi ada yang kantong, ada yang mei kantong. Jadi kayak gitu. Yo de. Ada yang yo itu kan ada ya. Ada pertanyaan, yo wenti ma. Punya pertanyaan, yo wenti ma gitu. Jadi dia jawabnya, oh ada yang aku paham, ada yang tidak paham gitu. Terus 可以让我看看吗? Boleh aku lihat-lihat kah? Terus dia jawab, 当然可以, tentu saja boleh. Jadi 可以itu boleh ya artinya. Kalau kita minta izin, kita pakai kata 可以. 老师可以说慢一点吗? 老师 bisa ngomongnya pelan sedikit kah? Gitu. 老师可以休息5分钟吗? 休息 itu istirahat. 可以休息5分钟吗? Bisa istirahat 5 menit kah? Gitu. Lalu harus bilang, oh 可以, boleh gitu. Terus 我看了2个故事, dia lihat ada berapa 2个故事, 2 cerita. 也觉得itu merasa 很有意思, tadi ya 很有意思, menarik. 看到有意思的地方, jadi 地方di sini artinya tuh place sebenarnya ya, tempat. Nah, tapi kita bisa artikan di sini juga bagian. Jadi ketika 看到 melihat, bagian yang yang 有意思, bagian yang menarik, 就想笑, 笑 di sini tuh tertawa artinya. Jadi pengen ketawa gitu. Terus 我对 Mali 说, aku berkata kepada Mali, aku bicara kepada Mali, jadi a 对 bei 说 itu berarti berkata kepada. Jadi 老师对 Nafi 说 berarti 老师 berbicara kepada atau terhadap Nafi. 老师对 Jethro 说 berarti 老师 berbicara atau ngomong terhadap Jethro, kayak gitu. 咱们 kita 可以 bisa tadi ya, 用 menggunakan 这些故事, cerita-cerita ini untuk apa? 练习 itu latihan. 绘画 itu dialog, bisa buat latihan 绘画. Kira-kira seperti itu penjelasannya di sini. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa dilanjutkan ya bagiannya ini sampai selesai ya, pinyininnya ya. Oke. Dilanjutkan pinyininnya di pertemuan minggu depan, nanti kita baca lagi, baru habis itu kita diskusi soal teksnya. Kayak biasanya yang Losha kasih pertanyaan, teman-teman jawab sesuai pertanyaan di teksnya, kayak gitu. Nah, cara seperti itu bisa membantu kita untuk semakin natural ketika menjawab pertanyaan sama memahami teks yang barusan kita baca. Itu penting sekali, kayak gitu ya. Nah, karena memang sudah level 2, jadi kayak aduh, Losha kok makin banyak ya materinya, makin banyak tata bahasanya, shengzi-nya, hanzi-nya, ya memang seperti itu ya. Karena kan kita nggak bisa mengejah dia ini. Yang memang challenge-nya di Mandarin itu di bagian hanzi-nya. Secara tata bahasa Losha merasa kayaknya teman-teman pasti cukup mudah untuk mengikuti. Mungkin ada beberapa bagian yang cukup detail aja yang perlu kita perhatikan. Sisanya hampir sebagian besar kan mirip-mirip ya dengan bahasa Indonesia, gitu. Oke deh, di bab ini kita total ada 7 bab seingat saya ya. Total ada 7 bab. Ini sampai bab 6. Bab 6 ini adalah materi yang kemarin waktu di kelasnya Laos itu. P, P, B, adjective. Nah, gitu. Ini juga lihat ada banyak banget kosakatanya. Oke. Hata, sampai sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Yo wenti ma? 没有问题，老师。 Oke. Nafi yo wenti ma? 没有老师。 Oke, hata. Soalnya insya Allah pastikan aja dulu ini. Itu ya. Nah, sampai bab 7. Oke.